Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia, Human Resource Management. Pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Dalam istilah manajemen personalia, terkadang pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Tujuan-tujuan MSDM, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan kemasyarakatan. Tujuan organisasional memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Tujuan fungsional menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan kemasyarakatan bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntunan-tuntunan tersebut bagi organisasi. Tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi secara mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan operasional para karyawan akan dicapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Penyediaan staf. Penyediaan staffing merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Penyediaan staf mencakup yang pertama analisis jabatan, yang kedua perencanaan SDM, yang ketiga perekrutan dan seleksi. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang memberikan karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka yang meliputi yang pertama, kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan seterusnya. Kompensasi finansial tidak langsung. Tunjangan. Semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dan seterusnya. Kompensasi non-finansial. Kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Keselamatan dan keselamatan. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan-karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Faktor lingkungan luar. Faktor di luar lingkup organisasi yang mempengaruhi SDM suatu perusahaan.
Yang pertama, pasar tenaga kerja geografis jumlah perubahan. Yang kedua, pertimbangan hukum, UU, Perda, HK tiap negara. Yang ketiga, masyarakat. Norma masyarakat harus dipatuhi perusahaan. Yang keempat, seringkat kerja. Para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan. Yang kelima, pemegang saham mempunyai pengaruh besar dalam kepuasan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya, pemasukan, keuntungan, dan masyarakat sekitar. Yang keenam, persaingan dalam berbagai bidang, produk, jasa, pasar, dan tenaga kerja. Yang ketujuh, pelanggan. Menuntut barang atau jasa dengan kualitas baik, serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Yang kedelapan, teknologi perubahan cepat yang mengharuskan SDM mengejar posisi tenaga kerja bergeser ekonomi. Situasi booming versus buruk. Yang kesembilan, peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadi. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.